Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, anak-anak sekalian, bagaimana hari ini kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum melakukan pembelajaran, sama baiknya kita berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak sekalian, saya akan mengabsen dulu ya sebelum pembelajaran kita dimulai. Kita absen dulu. Bagaimana hari ini semuanya hadir? Tidak ada yang tidak sekolah? Hadir semua? Alhamdulillah ya. Terima kasih ya. Baik, anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang minggu kemarin kita sudah bahas bersama-sama ya mengenai cerpen. Masih ingatkah tentang cerpen? Masih. Coba apa yang dimaksud dengan cerpen? Ada yang? Oh ya, Dewi silakan apa? Cerpen atau cerita pendek merupakan jenis karya sastra beralur atau bermotif tunggal yang menggambarkan cerita atau alur kisah manusia dalam bentuk tulisan yang cepat dan jelas. Bagus sekali, betul ya. Itu merupakan hasil karya sastra ya, para penulis handal Indonesia ya gitu. Bahwa kita ketahui cerpen itu merupakan hasil karya sastra yang dibangun hanya beberapa kata. Siapa yang tahu? Coba berapa kata cerpen dibuat? Atau dibikin cerpen itu berapa kata? Masih ingatkah? 10.000, 5.000 sampai 10.000. Iya, kalau novel itu kan biasanya panjang, ya, panjang dan memang hasilnya juga bukunya itu kan sangat tebal. Ya, saya ingin tanya, yang membuat cerpen dengan yang membuat novel banyak mana? Coba, banyak yang membuat apa? Masa? Kenapa? Alasannya kenapa? Sering yang membuat cerpen atau sering membuat novel? Cerpen. Karena apa? Karena pendek alasannya, gitu kan? Nah, itu alasannya kenapa para penulis cerpen atau sastrawan membuat suatu hasil karya cerpen itu, karena memang itu dibuat menjadi pendek. Ya. Nah, hari ini kita akan menyusun atau mengkonstruksi ya, dari mulai kita mengidentifikasi sebuah cerpen, kemudian kita harus tahu apa saja sih yang akan kita buat langkah-langkah dalam membangun atau mengkonstruksi dalam membangun suatu hasil karya sastra menulis cerpen itu. Tentu saja ada proses-prosesnya. Nah, namun sebelumnya, sebelum berlanjut ke pembelajaran berikutnya, saya akan membagikan LKPD dan modul ajar pada kalian semua ya. Kemudian ada LKPD, ini untuk acuan bagaimana kalian menyelesaikan tugas yang akan diberikan nanti ya. Ini ada LKPD-nya, sudah ya, sudah ada. Sudah ini. Iya. Ini belum ya? Belum ada. Iya. Baik. Ini aja dulu KPD aja. Ini sama saja di itu saja. Ya. Baik, sebelum pembelajaran tentang cerpen dilanjutkan, saya akan menampilkan sebuah video yang harus kamu apresiasi, harus kamu simak baik-baik ya. Coba saya akan putarkan dulu. Baik, kita sudah menyimaknya. Coba apa yang terkandung dalam video itu? Ya. Satu binatang yang memang anjing itu yang sangat apa?
Ya, pantang menyerah gitu ya, dengan perjuangannya gitu seperti itu ya. Sama kita juga ya, jangan pantang menyerah. Apa ya apapun yang kita hadapi ya kita harus kuat dan siap untuk menerima apapun, benturan-benturan dari manapun, benturan yang sifatnya ke pribadi, ke keluarga atau siapapun boleh ya. Baik, kita lanjutkan ya anak sekalian terkait dengan pembelajaran kita tentang cerpen ini. Apa sih tujuannya kita mempelajari cerpen? Tahu nggak? Nah, kemudian kita ini proses pembelajarannya kita menggunakan apa? Model PBL, Problem Based Learning. Nah, di mana pembelajaran ini yaitu intinya adalah kita harus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh kita, ya. Nah, kita kaitkan dengan pembelajaran kita mengenai cerpen ini, ya, gitu. Nah, tujuan kita untuk belajar cerpen ini adalah untuk apa? Untuk bisa kita mengidentifikasi sebuah hasil karya sastra. Betul tidak? Kenapa? Ini erat kaitannya ya. Khas sastra itu atau dalam kehidupan sehari-hari hasil karya itu bisa dikaitkan. Ya, jadi sangat-sangat dekat sekali dengan kehidupan, dengan sosial, dengan budaya, dengan segala macam lah, gitu ya. Gitu. Kemudian kita dapat yang kedua ya, setelah belajar melalui PBL ini kalian harus bisa ya, tujuannya adalah harus bisa mengaplikasikan ya dalam bentuk nyata, dalam bentuk hasil seperti itu. Itu ya. Nah, berikutnya terkait dengan pembelajaran ini silahkan mohon dibacakan oleh Anita pembelajaran tentang di modul coba dari mulai unsur-unsur pembangun dalam cerpen ya, dari mulai pengertian, kemudian ciri-ciri, unsur-unsur intrinsik ya. Nah, silakan perhatikan, pahami bersama untuk supaya kita bisa bisa mengambil daripada apa yang telah dibacakan oleh Anita ya. Silakan. Pengertian teks cerpen. Cerpen cerita pendek merupakan jenis karya sastra beralur atau berkonflik tunggal yang menggambarkan cerita atau kisah alur hidup manusia dalam bentuk tulisan yang ringkas dan jelas. 8. Membacanya tidak membutuhkan waktu yang lama atau habis dibaca dalam satu kali duduk. 9. Memberikan pesan dan kesan yang sangat mendalam. 10. Hanya ada satu konflik dan satu penyelesaian. Ya, terima kasih Anita ya. Bisa disimak bersama-sama setelah yang tadi dibacakan oleh saudari Anita. Ya, ini tentang pengertian dan ciri-ciri daripada cerpen. Yang pertama adalah memiliki proporsi penulisan yang lebih singkat dibandingkan dengan novel. Ya, tadi di awal sudah dijelaskan ya bahwa perbedaan cerpen dengan novel itu sangat jauh sekali. Ya, kenapa cerpen tadi dibuat ya hanya dengan 10.000 kata atau cukup dengan 5 sampai 10 halaman saja. Sedangkan sebaliknya kalau novel itu justru lebih panjang ya. Mungkin bisa dibaca berhari-hari kan ya, gitu. Sedangkan kalau cerpennya 30 sampai 1 jam sudah selesai ya. Gitu. Dan memang itulah yang memang para penulis ya membuatnya seperti itu ya. Yang ketiga, kebanyakan mempunyai isi cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari ya, kehidupan yang berada di masyarakat, kehidupan dalam lingkungan sosial begitu ya, dengan segala permasalahan yang ada di daerah ya, di lingkungan keluarga dan sebagainya. Itu sangat erat sekali kaitannya ya. Jadi cerpen itu sangat familiar lah gitu ya. Jadi ceritanya itu terkait dengan kehidupan yang ada di masyarakat begitu.
Yang keempat, Anda sekalian, tidak mencerminkan semua kisah tokohnya. Ya, kalau kita berbicara tokoh ya, kalau di dalam cerpen sebetulnya antara cerpen, novel ya, atau di bahasa Sunda namanya apa? Carpon ya, cerita pondok. Sama itu aturannya seperti itu, hanya sampai 10.000, 5.000 sampai 10.000 kata. Ya, cuma yang membedakan adalah bahasanya saja begitu. Ya, kalau di Sunda ada carpon ya menurut bahasa Sunda, kalau di bahasa Indonesia adalah cerpen, cerita pendek. Nah, cerita pendek itu bisa dibangun ya dalam bentuk tulisan, juga bisa dibangun atau diaplikasikan dalam bentuk video seperti tadi misalkan ya. Jadi ada dua cara sebetulnya. Seperti film pendek itu sebetulnya diangkat dari cerpen juga bisa ya. Jadi film pendek. Jadi bedanya seperti itu. Jadi bisa dalam bentuk tulisan. Nah, hari ini kita akan belajar menyimak cerita pendek yang ada di LKPD, di modul itu ada ya. Nah, kita akan bagi ya sebagai bentuk pembelajaran kita dalam bagaimana kita membangun sebuah cerita pendek. Artinya kalau istilah membangun itu kalau istilah kerennya apa coba? Mengkonstruksi ya, mengkonstruksi sebuah bangunan. Jadi kalau kita misalkan membuat rumah, biasanya ada apa dulu coba? Pondasi. Ya, ada pondasi, ada lahan dulu lah ya. Ada lahan, kemudian ada alat-alat yang harus disiapkan dari mulai batu, pasir, semen ya dan sebagainya sampai membuat bangunan sampai ke atasnya. Kita bikin atap dan sebagainya. Ini proses semuanya juga. Ya, dalam membangun suatu ruang, dalam membangun suatu rumah, termasuk pembelajaran kita dalam membuat cerpen itu jelas harus bisa dibangun sesuai dengan langkah-langkahnya. Nah, tadi sudah dicoba oleh Anita ya di awal pengertian sampai ke ciri-cirinya ya itu. Kemudian kalau berbicara tokoh sama saja ya. Seperti sinetron, film ya, film penokohan itu. Nah, kenapa? Apa bedanya? Baik, kalau tokoh dengan penokohan ya, kalau tokoh lebih kepada orangnya. Atau misalkan kalau pada tokoh itu ada pengkarakteran. Nah, kalau di film sebetulnya sama ya. Tokoh antagonis jelas itu adalah tokoh yang memang karakternya sangat keras. Ya, sangat keras. Kalau protagonis justru kebalikannya. Biasanya itu menjadi tokoh utama kan? Iya. Ya. Tokoh kebaikan itu biasanya menjadi tokoh utama ya dalam sebuah cerita apapun misalkan. Sedangkan kalau tritagonis cenderung perannya itu bisa pelin-pelan atau pelan-pelin. Gitu ya, jadi bisa ke sana kemari begitu. Itu. Ya, jadi lebih kepada orangnya. Kalau penokohan ya jelas ini lebih kepada karakter-karakter yang harus kita cermati bersama ya begitu. Berbeda-beda seperti itu. Kemudian akan saya jelaskan di sini lagi yang ke berapa nih? Yang kelima ya. Pemilihan katanya sederhana sehingga memudahkan para pembaca untuk memahaminya. Jadi artinya kata yang digunakan atau kosakata yang digunakan dalam pembentukan atau membangun, mengkonstruksi sebuah cerpen itu dengan kalimat-kalimat, dengan kata-kata atau kosakata yang sederhana. Ya, tidak jelimet, tidak menyulitkan untuk membaca. Ya, sehingga kalau kita membaca cerpen dapat memahaminya dengan jelas, dapat menyimaknya dengan jelas, sehingga kita setelah membaca kita mendapatkan sesuatu, ya. Nah, jadi ada kemudahan gitu.
Nah, kemudian ciri daripada cerpen itu adalah fiktif. Nah, kalau berbicara fiktif berarti tidak nyata, atau jek bahasa Sunda mah apa? Jijieun, jijieunang, hanya dibuat-buat saja seolah-olah begitu kan? Itu fiktif. Ya. Nah, seperti itu. Artinya bukan non fiktif, melainkan fiktif dalam bentuk mengkonstruksi atau membangun suatu cerpen ini atau cerita pendek ini. Paham semuanya? Baik. Kita lanjutkan yang berikutnya, yang ketujuh, menceritakan satu kejadian saja dan menggunakan alur cerita tunggal dan lurus. Jadi fokus terhadap cerita itu saja. Jadi tidak kesana kemari, ya. Itu fokus dalam satu persoalan atau dalam satu masalah satu itu misalkan, ya. Baik, berikutnya nomor 8. Membacanya tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, habis dibaca dalam satu kali duduk pun bisa selesai, kayak gitu kan. Makanya tadi saya sebutkan ya, antara 30 sampai maksimal 1 jam udah beres, sudah selesai ya dalam membaca cerpen itu. Karena ya itu bahwa kita ketahui bahwa cerpen itu adalah merupakan cerita yang sangat pendek begitu. Baik anak sekalian, berikutnya yang ke-9, memberikan pesan dan kesan yang sangat mendalam. Jadi walaupun memang sedikit, tapi ada amanat yang terkandung dalam cerpen itu. Ya, amanatnya apa? Apakah misalkan amanatnya lebih kepada pengkarakteran pada kita? Apakah agama? Ya, apakah kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan dan sebagainya? Nah, jadi itu yang harus kita cermati bersama ya. Jadi harus ada faedah apapun yang kita baca. Ini apa sih tujuannya? Apa amanat yang terkandung dalam cerita cerpen itu? Begitu kan? Nah, baik. Yang terakhir, hanya ada satu konflik dan satu penyelesaian. Konfliknya satu. Berbicara tentang konflik itu adalah suatu masalah. Ya, masalah yang diselesaikan dalam satu permasalahan atau konfliknya hanya satu yang dibuat. Tuh. Kemudian berikutnya silakan dibacakan oleh siapa ya? Pak Ida, boleh dibacakan tentang unsur-unsur intrinsik cerpen. Silakan. Unsur intrinsik cerpen. 1. Tema. Ide atau gagasan dasar keseluruhan cerita. Alur campuran adalah perpaduan antara alur maju dan alur mundur dalam suatu cerita. Ya, saja dulu ya. Ini mengenai unsur intrinsik, hanya sebagian dulu ya. Pertama adalah tema ya. Tema itu adalah merupakan ide atau gagasan yang dibuat, itu sangat mendasar ya. Gagasan dasar ya di dalam pembentukan sebuah cerita pendek ini. Kedua, ini ada kaitannya yang tadi Pak Ida tanyakan ya tentang tokoh dan penokohan. Nah, ini juga dijelaskan bahwa tokoh ini adalah lebih kepada pelaku dalam sebuah cerita. Begitu. Sedangkan kalau penokohan ini adalah merupakan suatu karakter, watak ya, watak atau sifat tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita itu. Atau ada yang di dalam cerita cerpen begitu, karena kita membahas tentang cerpen, jadi aplikasinya kita pikirannya adalah kita bagaimana untuk membangun suatu hasil atau cerpen itu begitu kan ya. Berikutnya alur atau plot ya, aturan jalan ceritanya seperti apa, apakah ada jalur maju, apakah ada jalur mundur atau campuran. Ya, mungkin kamu bisa pahami bersama ya bahwa yang apa sih kenapa ada alur maju, kenapa ada alur mundur, kenapa ada alur campuran ya. Nah, perlu saya jelaskan di sini bahwa alur maju ini adalah alur ini menggambarkan jalan cerita yang urut dari awal perkenalan tokoh ya, itu ya.
Kemudian setelah itu menengok kembali peristiwa yang menjadi sebab atau konflik itu terjadi. Ya, yang terakhir bagian ketiga alur campuran. Tahu nggak kalau kamu minum nih siang-siang begini dengan es campur, wah, es campur itu kan campuran. Iya. Membuat satu kesatuan yang memang utuh dan sangat, aduh apalagi di siang ini kalau bisa seruput-seruput es campur itu enak sekali ya. Tapi sayang kita sedang belajar. Nanti juga kalian ada istirahat ya. Nanti pada jam 10 kalian istirahat kan? Ya. Kita bisa minum bersama ya. Kita beres campur ya. Boleh? Supaya lebih segar, lebih fresh lagi begitu kan? Nah, apalagi ini cuaca yang cukup sangat sangat panas sekali. Sampai kemarin pun di Majalengka kan tahu kan sampai 38 derajat. Yang panasnya luar biasa ya, gitu. Enggak siang alur campuran. Nah, itu perpaduan antara alur maju dan alur mundur dalam satu cerita. Jadi intinya adalah bahwa alur campuran itu perpaduan dari alur maju dan alur mundur. Begitu anak-anak sekalian, paham? Paham. Nah, kita jangan terlalu serius lah, nyantai aja gitu kan. Yang penting kamu paham, mengerti bagaimana kita akan membuat sebuah cerpen ini. Oke? Oke. Nah, kita lanjutkan dulu ya sebelum saya menyampaikan penugasan terhadap kalian semua ya. 5. Latar atau setting. Latar dibagi menjadi 3. Yang pertama latar tempat, yaitu lokasi terjadinya peristiwa. Yang kedua ada latar waktu. Nanti yang berikutnya yaitu gimana ya? waktu Yang terjadinya video setelah apa? peristiwa yang diceritakan. Dan yang ketiga ada latar suasana, yaitu situasi yang terjadi dalam cerita. Yang keenam ada sudut pandang atau posisi dan pandangan pengarang dalam menyampaikan cerita. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, orang pertama atau tokoh utama, yaitu cara pengarang menyampaikan cerita sebagai orang pertama dan bertindak sebagai tokoh utama. Yang kedua, orang pertama tokoh sampingan, yaitu cara pengarang menyampaikan cerita sebagai orang pertama tetapi bertindak sebagai tokoh sampingan. Yang terakhir, orang ketiga serba tahu atau pengarang tidak terlihat, yaitu cara pengarang menyampaikan cerita sebagai orang ketiga. Ciri-cirinya adalah menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, mereka, dan sebagainya. Yang ketujuh ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan ciri khas pemilihan kata dan bahasa yang digunakan oleh penulis. Yang kedelapan, amanat, yaitu pesan yang disampaikan oleh pengarang bisa secara tersurat atau tersirat. Ya, terima kasih Dewi. Ya. Telah membacakan tentang bagaimana latar, kemudian sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat ya. Baik, kita perjelas ya apa yang dibacakan oleh saudari Dewi ya, untuk lebih kuat pemahaman dalam latar atau setting ini ya. Baik anak sekalian, ini ada yang pertama adalah latar tempat. Kalau berbicara latar tempat berarti lokasi di mana terjadi ya, gitu kan? Lokasi terjadinya suatu peristiwa, entah misalkan di pasar, entah peristiwa kejadian di rumah, atau misalkan di sebuah mall dan sebagainya. Itu tempat ya, di mana saja dalam bentuk terjadinya itu atau peristiwa yang terjadi itu kaitannya adalah dengan latar tempat atau setting. Bahasa kerennya adalah setting. Wah, gaya settingnya seperti apa sih? Wah, itu padahal tempat gitu kan. Baik, kemudian yang kedua adalah latar waktu. Nah, kalau berbicara tentang latar waktu itu adalah keadaan situasi waktu di mana waktu kita berada ya. Dan jam berapa? Suasananya seperti apakah? Ya, apakah di malam hari, apakah di siang hari, apakah di sore hari atau misalkan subuh misalkan gitu ya. Bisa saja terjadi kan.
Biasanya peristiwa-peristiwa itu bisa terjadi ya dalam misalkan biasanya maling kan nyuri-nyuri waktunya kan bisa ya gitu. Di tengah misalkan sedang tidur jam 2 malam itu kan waktu sama saja gitu kan. Nah, tapi di sini kita berbicara tentang latar waktu ini ya. Waktu yang waktu terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam cerpen itu ya. Kemudian yang ketiga, latar suasana. Seperti apa sih suasananya? Ya. Ini lebih kepada situasi ya. Suasana apakah misalkan mencekam ya, menakutkan atau menggembirakan ya, atau membuat kita mencemaskan gitu kan? Nah, itu suasana kan? Ya. Nah, dan ini saya jelaskan di sini tentang suasana itu adalah situasi yang terjadi dalam cerita itu. Misalkan dalam cerita pendek. Seperti apa suasananya itu kan? Ya. Baik, kemudian berikutnya tentang sudut pandang ya. Sudut pandang itu apa? Posisi atau pandangan pengarang dalam menyampaikan cerita, begitu kan? Nah, misalkan di sini ada orang pertama atau tokoh utama, ya, protagonis misalkan ya. Cara pengarang menyampaikan cerita sebagai orang pertama dan bertindak sebagai tokoh utama, begitu. Baik, ya itu. Kemudian yang kedua, orang pertama tokoh sampingan. Berarti kalau sampingan itu kan tidak fokus ya. Hanya sebagai kalau misalkan kalau dalam cerita film itu mah hanya apa ya? Hanya ya figuran atau pembantu begitu kan istilahnya. Betul sekali ya. Nah, di sini juga dijelaskan tokoh pertama, tokoh sampingan, cara pengarang menyampaikan cerita sebagai orang pertama tetapi bertindak sebagai tokoh sampingan. Jadi tidak utama, sampingan ya. Hanya mungkin membantu saja. Terus yang ketiga, orang ketiga serba tahu. Wah, ini lebih ke apa? Tritagonis ya. Nah, gitu. Orang ketiga serba tahu, pengarang tidak terlibat. Nah, cara pengarang menyampaikan cerita sebagai orang ketiga. Kemudian ciri-cirinya adalah menggunakan kata ganti orang ketiga. Orang ketiga itu apa? Apa kata kuncinya? Dia. Kemudian apa lagi? Mereka. Siapa lagi? Ya. Dan sebagainya. Banyak ya. Kemudian yang ketujuh adalah gaya bahasa. Berbicara tentang gaya bahasa adalah pemodelan bahasa yang digunakan mungkin di sini ya. Ciri khas pemilihan kata dan bahasa yang digunakan oleh penulis. Tadi saya udah sentil sedikit ya bahwa penggunaan bahasa atau dalam penggunaan kosakata ini di dalam cerpen jangan terlalu menyulitkan untuk dibaca. Jadi artinya dalam pembentukan atau dalam gaya bahasanya cukup yang sederhana saja. Jangan membuat pembaca sulit untuk memahaminya, begitu kan? Ya. Yang terakhir amanat. Nah, amanat. Apa amanat ini? Pesan yang disampaikan oleh pengarang bisa secara tersurat atau tersirat. Bahan materi yang akan kita bahas bersama-sama ini atau kita buat bersama-sama, silakan dibacakan ya oleh Tutu. Kamu silakan. Kaidah kebahasaan cerpen. Yang pertama ada ragam bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari adalah bahasa yang digunakan dalam percakapan dengan keluarga, dengan teman, dan lainnya. Yang kedua ada kosakata. Kosakata adalah seperangkat kata yang familiar dalam bahasa seseorang. Pilihan kata atau diksi sangatlah penting karena menjadi tolak ukur kualitas cerpen yang dihasilkan. Diksi menambah keserasian antara bahasa dan kosakata. Dalam cerpen, kalimat deskriptif digunakan untuk menggambarkan suasana, tempat, dan tokoh dalam cerita. Ya, baik. Berikutnya silahkan
kelompok melihat dan memilih masing-masing cerita-cerita yang ada di situ. Silakan diambil satu saja. Kemudian nanti ada yang harus kamu kerjakan di situ ya. Nah, silakan oleh kelompok didiskusikan bersama-sama, dibaca-baca, kemudian nanti ada tugas di situ. Silakan dibuka di LKPD-nya. Namun sebelumnya di sini akan saya jelaskan sedikit sebelum kamu mengerjakan nanti supaya minimalnya kalian ada pencerahan. Harus bagaimana, seperti apa dalam tugasnya, begitu kan? Nah, karena saya belum menyampaikan. Misalkan di sini dalam membuat tugasnya adalah apa sih tema dari cerita itu? Pertama, ya. Kemudian yang kedua, tokohnya siapa aja dan seperti apa tokohnya, ya. Ada berapa orang tokohnya di situ dituliskan. Kemudian penokohan, misalkan di sini watak atau karakter. Ya, dalam cerita itu wataknya seperti apa? Misalkan si Udin wataknya lembut gitunya, bager gitu kan. Tuh kalau misalkan si Onah anaknya teh kasar gitu ya, penuh karakter gimana lah, keras gitu ya. Itu kan bisa memahaminya kalian. Tinggal disimak aja nanti dibaca-baca ya. Baik, kemudian ada alur ya. Alurnya seperti apa? Apakah alur mundur, alur maju, atau alur campuran? Ya, kamu bisa cermati di situ, ya. Dari masing-masing cerita yang akan kamu akan kamu lihat atau buat ya pada akhirnya nanti, atau mencermati sebuah cerpen itu. Kemudian ada sudut pandang, ya. Sudut pandang pun ditanyakan. Misalkan di sini posisi atau pandangan pengarang dalam menyampaikan cerita, atau orang pertama utama, orang pertama tokoh sampingan, kemudian pengarang tidak terlibat di situ kan. Kemudian gaya bahasa seperti apa? Misalkan ciri khas ya. Ciri khas pemilihan kata dan bahasa yang digunakan oleh penulis begitu. Kemudian amanat yang disampaikan apa dalam cerita itu, ya. Nah, misalkan pesan yang disampaikan oleh pengarang bisa secara tersurat atau tersirat di situ. Oke, silakan. Ke judul aja. Bukan kayak apa? Kayak ngejelasin tentang apa gitu kan? Oh, bukan. Ya, tema lebih ke judul ya, tema lebih ke judul. Baik, nanti kalau sudah selesai ya tugas ini, kita akan memutar lagi satu video lagi untuk disimak bersama-sama ya. Oke, silakan kerjakan dulu tugas yang saya berikan itu kan ya. Nah, udah dibaca? Nah, baiklah anak sekalian ya, kalian sudah bisa apa? Kemudian kamu disuruh menuliskan siapa, apa temanya, tokohnya siapa, kemudian sudut pandangnya apa, alurnya apa, sampai ke amanat yang terkandung di dalam cerita itu. Baik anak sekalian, untuk mengefektifkan waktu, kita lihat ya sebagai video pentigraf ya. Ya, silakan boleh itunya disimpan aja dulu, silakan. Buku bersangkutan. Aku membuka tas dan mengambil buku bersama hitam yang membahasnya terdapat jejak darah. Itu juga membuat beberapa orang memandangku. Apa yang mereka pikirkan terdapat jelas dari tatapan mata yang aku lihat. Mereka hanya menilai dari yang mereka lihat dan dengar tanpa membuat pertanyaan akan cerita
diberi buku bersama hitam. Aku turun di perhatian selanjutnya yang membuatku lega dari tatapan yang sangat tak mengenakan. Halaman pertamaku itu membawaku ke salah satu kebun binatang di dunia kota. Aku memasukinya dengan tiket 30.000 untuk orang dewasa. Persis seperti tiket penulis buku ini, tembakan untuk halaman pertama. Baik, selesai sudah ya penayangan video peta grip. Baik, sekalian silakan hasilnya dikumpulkan saja. Ya. Ya, silakan sini, depan. Baik, anak-anak sekalian, mungkin pembelajaran kita dicukupkan sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung kembali ya. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Makan ketan bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelima, silahkan Wi, bacakan Wi. Suaranya kenceng Wi. Nanti kalau kalian sudah itu ya, bisa dituangkan di dalam LKPD ya hasilnya ya. Bisa ditulis langsung tentang apa yang harus diisi.